Ya, para leader barangkali ada, boleh? Ada? Di sini yang saya lihat sudah jago-jago closing, apalagi anak base camp ini. Ya. Nah, apa kira-kira? Boleh jawab, silakan yang pengen jawab. Yang tahu boleh menjawab. Mas Isan mungkin MC-nya. Kalau misalkan ada terkendala modal apa? Jawabannya Pakai 3M. 3M. Apa itu? Menjual, meminjam, menggadai. Menjual, Meminjam, menggadai. meminjam, menggadai. Nah bisa, tapi jangan langsung ditodong gitu ya. Nanti malah jadi beban moral buat kita sendiri. Nah ketika dia ternyata nggak mau mengikuti support system kita, disuruh belajar nggak mau belajar, nah akhirnya dia minta dikembalikan lagi modalnya ya. Itu bahaya. Bisa seperti itu, tapi dibuka dulu mindsetnya. Jadi kalau untuk saya pribadi, ketika ada calon mitra yang menanyakan terkendala modal ya, itu lebih sering saya testimoni diri saya sendiri. Nah kira-kira nih di sini ada nggak yang kira-kira nggak ada terkendala modal, yang langsung gabung, kira-kira ada nggak? Boleh kasih tahu. Enggak terkendala. Ada? Langsung? Ya? Nggak ada modal, sama juga ya? Sama seperti saya. Saya pun dulu sama nggak punya modal. Di sini ada nggak yang punya modal langsung gabung? Walaupun teman-teman punya modal, saya yakin dan percaya ketika satu kali dipresentasi ya, itu pasti alasan. Ya nanti ngumpulin uang dulu, padahal ada di balik bantal. Betul nggak? Betul. Betul ya? Betul ya? Nah, kalau saya jujur Bapak Ibu ya, sama sekali nggak ada modal. Karena apa? Ketika saya ingin bergabung, itu karena saya banyak utang Bapak Ibu. Saya baru menikah, punya utang puluhan juta, lagi nyari pekerjaan. Nah, nyari kerja ternyata susah, nggak dapat. Ya, padahal nyari kerja juga butuh modal nggak? Butuh modal buat kesana kemari, ada ongkos, betul ya? Belum buat makan, rokok, ngopi dan lain sebagainya. Nah, artinya apapun itu kita butuh modal, setuju? Setuju. Nah, artinya ketika ada calon mitra yang beralasan tidak ada modal, itu karena dia belum paham. Karena banyak mitra yang bergabung ke saya bukan karena dia punya modal, tapi dia paham tentang potensi bisnis PTBS. Nah, artinya ketika ada yang terkendala di modal, kita maksimalkan lagi menjelaskan tentang peluang bisnis PTBS, bahwasanya kita yakinkan bisnis PTBS ini bisa merubah kehidupan mereka jauh lebih baik lagi. Nah, itu kita transfer keyakinannya. Nah, lebih seringnya ketika ada calon mitra yang terkendala modal, saya lebih ceritakan ke saya, pribadi saya. Dulu awal gabung saya seperti apa? Dulu awal gabung saya ya, karena nggak punya modal, boro-boro modal gitu ya, saya aja punya hutang banyak, harus nyicil gitu kan. Nah disuruh gabung, dulu masih 1,6 juta. Nah saya mikir, karena saya paham posisi menentukan prestasi. Nah saya dari situ nggak bisa tidur semalaman. Saya bilang ke Kang Dani, saya sudah paham bisnis ini, insya Allah besok pagi saya langsung gabung. Nah malamnya saya mikir, saya nyari pinjaman ke saudara, ke tetangga dan lain sebagainya. Alhamdulillah dapat, tapi masih belum cukup. Ya, saya berusaha lagi itu. Apa yang bisa dipergunakan, siapa yang bisa saya pinjemin. Nah, ternyata tetap nggak dapat, tetap kurang. Hingga akhirnya saya nyari barang yang udah nggak produktif, saya jual buat bergabung. Nah, dulu saya ada Infocus, proyektor. Kan biasa sering di kampung buat nonton bola bareng gitu kan. Nah, saya itu dulu punya itu. Nah, itu saya jual. Alhamdulillah paginya sudah cukup modal untuk bergabung menjadi mitra bisnis PTBS. Nah, artinya ya, ketika menghadapi calon mitra yang terkendala modal, silahkan ceritakan awal mula perjuangan teman-teman bergabung di bisnis ini. Saya yakin walaupun punya uang, pasti masih ragu-ragu untuk mengeluarkannya. Lah takutnya besok buat biaya anak sekolah, besok buat makan, buat bayar kontrakan. Betul atau betul? Betul ya. Nah karena banyak, dan itu terduplikasi. Salah satu mitra saya juga ya, Mas Rahman, yang alhamdulillah ya, dengan pendidikan yang gak tinggi, ya tadi kan ada yang bilang ya gak lulus SD. Nah Mas Rahman pun sama, gak lulus SD. Boleh ditanya, betul Mas Rahman? Gak lulus SD ya? Betul. Nah alhamdulillah. Nah ijazahnya gak bisa diambil, tapi bisa sekarang meraih 1 mobil dan 2 motor. Dan perjuangannya itu pun sama seperti saya. Pengen gabung, ke saya minta modal. Ya saya bilang aja, saya aja dulu minjem sampai jual barang, ya kamu usaha kalau pengen serius gitu. Hingga akhirnya beliau sampai menggadaikan handphonenya, coba bayangkan. Alhamdulillah ya,
akibat beliau mau ambil keputusan seperti itu, sekarang bisa mendapatkan bonus dan bisa mendapatkan reward dari PT Best Corporation. Nah, kesimpulannya ketika ada calon mitra ya terkendala di modal, tinggal ceritakan perjuangan kita di awal ya. Nah, kira-kira ada nggak di sini nih yang dijelaskan langsung join nih? Nggak ada ya, pasti berusaha dulu ya. Yang sama seperti saya modalnya minjem atau jual barang ada nggak? Saya. Oh, banyak kan? Banyak kan? Nah, tinggal ceritakan aja. Kalau yang gabung karena sudah ada modal tapi masih ragu-ragu ada? Ada ya, udah ada modal tapi masih ragu-ragu ya, hingga akhirnya bergabung ya. Oke, siap. Paham ya? Nah, terus yang kedua, trauma MLM. Nah, ini nih kendala juga ya. Rata-rata mitra bisnis ya, orang yang bilang trauma tentang MLM ya, dia belum paham yang namanya MLM itu apa. Jadi kalau misalkan ada orang yang membahas tentang MLM, walaupun dia udah berprestasi, udah pernah dapat reward, dapat mobil di perusahaan apapun, kalau saya pribadi langsung saya tanyakan, emang MLM itu apa? Nah, kadang dia tanya, saya takut gagal mas, karena sebelumnya udah terjun di MLM gagal gitu. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan orang takut gagal, dia udah pernah sukses belum? Belum ya. Nah, pertanyaannya, orang belum pernah sukses tapi kok takut gagal? Kan lucu, betul ya? Betul. Nah, jadi kalau misalkan saya sendiri ketika ada yang bilang trauma MLM, saya kembalikan. Emang MLM itu apa? Nah, rata-rata mereka nggak paham, teman-teman. Ya, di bisnis seperti kita itu banyak. Tapi orang-orang yang gagal, orang-orang yang trauma di MLM itu adalah orang-orang yang jadi korban oknum. Betul ya, jadi korban oknum yang mungkin ikut money game atau investasi bodong yang terkedok MLM. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak MLM itu apa? Ya, Mas Arsin, MLM itu apa, Mas Arsin? Multi level marketing. Nah, artinya apa? Sistem pemasaran. Nah, kepanjangan dari MLM itu multi level marketing, hanya sebuah nama ya atau sistem pemasaran yang memangkas alur distribusi penjualan. Cuma nama, tapi banyak yang menyalahgunakan gitu. Nah, jadi perlu dikasih pemahaman bagi mereka yang trauma MLM. Mereka adalah korban-korban yang perlu kita bantu juga. Jadi jangan takut ketika ada orang yang trauma MLM, jangan takut, kita ajak ngobrol yang santai gitu. Kebetulan saya juga nggak terlalu paham tentang MLM. Memang MLM itu apa sih gitu. Kita dengerin dulu penjelasannya. Tapi kita udah tahu bahwasanya MLM itu hanya sebuah nama gitu ya. Kita pahami ilmunya gitu. Nah, nanti ternyata betul kan dia adalah korban. Nah, jadi kalau setahu saya di PT Best ya Bapak Ibu nggak seperti itu, sangat jauh berbeda. Nah, di PT Best ada produknya. Jelas kita akadnya sah, jual beli, dan sistemnya bukan MLM tapi hybrid system. Boleh dijalankan secara konvensional, boleh dijalankan sesuai dengan MLM. Nah, itu kelebihannya di PT Best. Paham ya, ketika ada yang trauma MLM ya mereka adalah korban. Jadi kita kasih penjelasan ya. Nah, saya kasih ilustrasi gini ya, ketika Bapak Ibu tahu rumah ya, rumah itu rata-rata bentuknya apa? Kotak ya, kotak segitiga atasnya gitu ya. Nah, apakah di rumah itu isinya apa kira-kira? Ada TV, ada kursi ya, ada kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya ya. Nah, kira-kira kalau misalkan kita belum masuk, kita tahu nggak peletakannya di mana? Nggak tahu. Nah, artinya perusahaan MLM itu banyak gitu. Tapi apakah kita tahu dalamnya? Tidak. Makanya gabung dulu biar tahu dalamnya. Nah, analogi satu lagi ya. Apakah ayam itu binatang? Binatang ya. Nah, apakah semua binatang itu ayam? Ada kucing, ada kerbau gitu ya. Apakah MLM itu PT Best? Betul. Apakah semua MLM itu PT Best? Tidak. Nah, jadi analoginya seperti itu. Tidak semua MLM itu seperti PT Best. Oke, paham ya? Nah, terus yang kedua, izin keluarga. Nah, kita kan mau ngajak bisnis, nggak ngajak pindah agama, gitu ya. Masa harus minta izin keluarga? Nah, kalau saya sendiri ketika
jelaskan tentang bisnis PTBS, langsung kalau misalkan offline ya. Nah, misalkan di rumah gitu ya. Kalau misalkan yang mau kita jelaskan ke suaminya, saya tanyakan ibunya. Jadi biar gak 2 kali kerja. Jadi langsung dijelaskan keduanya. Nah, kalau misalkan via telepon atau video call ya, langsung saya tanyakan juga, oh iya bapaknya lagi di mana, ibunya lagi di mana. Biar apa? Biar keduanya mendengarkan penjelasan kita. Ketika mereka mendengarkan semua, mereka paham ya, insya Allah langsung closing dua-duanya. Ya. Untuk izin keluarga ya seperti itu. Sebelumnya kita antisipasi, pastikan langsung sampaikan ke keduanya. Karena kalau misalkan kita hanya menyampaikan ke istri ya, alasan minta izin suami dulu gitu. Betul ya? Nanti ke suami minta izin istri dulu. Nah, padahal ketika suami berjuang di PTBS, dia dapat bonus, dia sukses, kira-kira untuk siapa? Untuk istri dan keluarganya. Betul ya? Nah, kira-kira di sini ada nggak yang dilarang atau nggak boleh sama istri atau suami? Nggak ada ya? Oh, ada ya, nggak diizinkan tadinya ya, tapi sekarang sudah. Masih ya. Nah, tipsnya gini, tipsnya itu buat dia izin keluarga adalah pembuktian. Itu. Buktian. Nah, pembuktian itu apa? Pembuktian itu bukan hanya sekedar bonus, bukan hanya sekedar reward, tapi keseriusan kita, semangat kita dalam menjalankan bisnis PTBS. Itu karena apa? Ada mitra saya di Cianjur yang awalnya itu tidak diizinkan istri. Ini sedikit cerita nih. Insya Allah besok ikut JM juga. Namanya Pak Sobari ya. Karena beliau kan seorang pengusaha, punya usaha ya, warung dan juga usaha konveksi gitu ya. Nah, beliau itu karena dampak Covid akhirnya usahanya kolep, nggak bisa jalan. Dia mencari peluang usaha. Hingga akhirnya ketemu PTBS. Baru mengeluarkan modal aja udah langsung dilarang sama istri. Udah tahu kita lagi bangkrut. Untuk sehari-hari bingung. Malah mau mengeluarkan modal untuk gabung PTBS. Nah, tapi beliau nggak banyak menjelaskan, pokoknya langsung gabung aja gitu. Beliau sampai membohongi istrinya. Oh, kan ketahuan ya, akhirnya ketahuan ternyata udah bergabung. Nah, ditanyain sama istrinya, itu ada produk sekarang udah gabung ya? Iya, udah gabung. Sampai membohongi istrinya. Bilangnya didaftarin sama mentor, padahal dia mengeluarkan modal sendiri. Itu karena dia paham potensi tentang bisnis PTBS. Ya. Nah, dia jalankan diam-diam di belakang istri. Ya. Istri tiap hari nggak mau tahu gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya ikut workshop. Ikut workshop pun itu nggak tahu istrinya. Nah, sepulang langsung diomelin sama istrinya. Dari mana aja udah tahu keluarga seperti ini, ekonomi sudah seperti ini, tapi malah 2-3 hari ya kalau workshop ya, 3 hari nggak pulang gitu ya. Nah, beliau jujur menceritakan habis ikut workshop, habis ikut training, makin diomelin gitu. Sampai akhirnya istri bilang, saya nggak mau tahu lagi kamu jalankan bisnis PTBS. Pokoknya udah nggak usah jalankan bisnis PTBS. Yang jelas-jelas saja katanya gitu. Seperti ini, yang jelas-jelas saja itu. Tapi beliau kekeh, orangnya bandel. Karena sudah ikut workshop. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang belum dapat tiket GM? Udah dapat semua? Yang belum dapat saya pastikan rugi karena efeknya ya 1 bulan 2 bulan ke depan ya insya Allah omset pasti meledak. Saya ceritakan lagi ya hingga akhirnya beliau diam-diam karena produknya ambil pertanian. Nah, dia langsung aja ke sawah, ditanya istri mau kemana, mau refreshing lah, main ke teman bilangnya gitu. Padahal dia ke sawah, dia menawarkan produk eco farming ke teman-temannya gitu. Hingga akhirnya ada saudara yang pengen nyoba gitu, ya udah sok coba aja gitu, nggak beli tapi dicoba. Hingga akhirnya suatu ketika ternyata ya eco farming yang terbukti yang tadinya tanamannya itu biasa ya bahkan terserang hama dan pertumbuhannya kurang, setelah pakai eco farming ya pertumbuhannya luar biasa. Dan itu yang melihat itu bukan saudaranya yang tanam tapi tetangga-tetangganya, kok itu sekarang padinya jadi bagus ya, nggak seperti kemarin katanya gitu. Hingga akhirnya tetangganya saudara tersebut ya nanya itu pakai apa, pakai farming, pakai ini pupuk seperti ini dapat dari Pak Sobari gitu. Hingga akhirnya orang tersebut langsung ke rumah. Nah, ketika ke rumah ya Pak Sobarinya lagi di kamar, yang di situ istrinya. Nah, istrinya
keluar nih, ada apa ya Pak gitu kan. Iya, ini lagi nyari suaminya di mana gitu. Ada, emang ada apa? Ada keperluan apa? Ini pengen tanya, ini produk yang pertanian itu dari PT Best. Nah, hingga akhirnya istrinya bilang tuh ada yang nyariin, katanya nyari produk PT Best. Emang itu produk apa? Bisnis yang kemarin ya? Iya gitu. Hingga akhirnya closing itu satu box, dua box gitu. Hingga akhirnya singkat cerita, ya udah terusin bisnisnya. Asyat. Alhamdulillah hingga akhirnya sekarang beliau ya berdua suami istri jalankan bisnis PT Best. Alhamdulillah jaringan mulai jalan, suami istri sekarang berkolaborasi. Oh, ya, jadi pembuktian itu bukan